Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading, membaca secara umum ya. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Di sini tetap ya, tidak tidak mendahului kehendak Allah, atau tetap ya kita menghormati ya kekuasaannya sang maha sempurna ya. Jadi ini hanya dijadikan sebagai clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oke. Bagaimana salah kenapa des salah dikebalik. Oke. Inilah pertemuan yang ditakdirkan akan terjadi dan tidak bisa dihindari di bulan ini. Inilah pertemuan yang ditakdirkan akan terjadi dan tidak bisa dihindari di bulan ini. Apa itu? Pertemuan dengan siapa? Dengan Ayang atau calon Ayang atau mantan Ayang? Ya, pokoknya intinya judulnya pertemuan dengan seseorang. Dengan seseorang yang tidak bisa dihindari dan akan terjadi di bulan ini. Ini bulan akhir ya, berarti sampai ke bulan depan ini ya, bulan selanjutnya gitu. Alam semesta memberkati kamu, memberkati dia, atau memberkati semuanya yang menonton video ini. Ya, kehidupan yang diberkatin itu indah sekali. Keberkahan selalu ada, itu indah sekali. Kesuksesan akan terjadi pada dirimu. Akan terjadi pada dirimu ya, pada sahabatku semua yang menonton video ini khususnya ya. Buat yang belum nonton umumnya. Oke. Ada kesuksesan dan pemberkatan, atau diberkahin Tuhan, atau di blessing. Hidup yang di blessing. Tetap dalam koridor hati-hati. Akan ada yang menawarkan perasaannya ke kamu, memberikan mendekati atau akan menawarkan perasaannya ke kamu, tentang perasaan kasih sayang ya, seperti itu. Ini nanti akan terjadi bulan ini ya. Ini hampir menghabiskan bulan ya, tadi berlanjut ke bulan selanjutnya, sebulan ke depan lagi gitu ya. Awalnya tuh cuma ngobrol, bercerita ya tentang perkenalan, atau bahkan ini memang sudah mantan, atau memang kekasihmu yang sudah lama jauh gitu. Maksudnya kalian LDRan gitu. Ya, akan ada pertemuan di sini. Akan ada reunian. Ya, yang lama nggak bertemu gitu akan bertemu dengan kamu. Dan terjadi di bulan ini. Mau nggak mau ya. Kalau ini mantan kamu nggak mau ketemu, tetap harus mau, karena nggak bisa dihindarin. Alam semesta. Ya. Kalau buat yang belum punya pasangan, barangkali ini adalah pertemuan untuk kamu dan pasangan kamu, calon pasangan. Orang yang akan menawarkan cinta. Tetapi kamu tetap berhati-hati ya, tetap berhati-hati. Ya. Tidak serta merta langsung kebahagiaan, langsung lupa. Ya, di sini nanti akan terjadi sebentuk chemistry. Tiba-tiba tuh cocok gitu. Tahu nggak? Kalau jodoh itu bukan berarti harus menikah ya. Belum harus menikah. Jodoh, misalkan kamu ya menonton video ini, berarti kamu berjodoh dengan Gondes gitu. Misalkan kita suatu saat ketemu lah, itu namanya berjodoh. Tapi bukan merujuk ke pasangan gitu langsung. Kalau jodoh itu berarti akan terbina suami istri, bukan. Cuman kita ditakdirkan untuk bertemu walaupun nggak lama, walaupun itu seperti itu namanya berjodoh ya. Misalkan aku mau beli makanan di sana, biasanya beli di sana, kok tiba-tiba aku pengen beli, berarti aku berjodoh sama yang di sana apa ya, seperti itu gitu.
akan terjadi kecocokan, tiba-tiba nyaman, tiba-tiba nyambung. Walaupun ini orang baru, ini bisa orang baru, bisa orang lama, tapi bisa orang masa depan. Orang yang sekarang ada di dekat kamu, atau ini bisa orang yang masa lalu kamu, tapi ada juga yang memang sudah dekat sama kamu, tapi ada juga orang yang baru. Ya, ya. Ada kebahagiaan tersendiri nanti akan terjadi di sini. Walaupun kamu sedikit galau ya. Ada kegalauan juga di sini. Ya. Ya. Karena ada ya bagian dari ada yang, kalau yang dengan orang masa lalu berarti pernah terjadi namanya sebenarnya pengkhianatan. Pengkhianatan itu dalam pikiran ya. Itu belum belum tentu kalau pengkhianatan itu selingkuh, ninggalin kamu, itu enggak. Bisa juga pengkhianatan kepercayaan ya, pengkhianatan waktu, pengkhianatan perasaan, seperti itu ya. Nanti akan terjadi dan ini akan dipertemukan itu loh. Seperti itu. Kalau yang lagi baru ketemu orang masa depan, maksudnya orang baru ya, terjadi bentuk chemistry walaupun kamu nggak tahu gitu loh, kamu punya pasangan atau dia yang punya pasangan, akhirnya sebetulnya hubungan ini sebentuk pengkhianatan kayak gitu. Atau kalau orang masa lalu gitu, karena kamu pernah dikhianati. Kalau orang masa sekarang ada udah lama nggak ketemu LDR tapi ketemu, kemudian ada yang disebut garis bawah itu pengkhianatan, tapi itu terjadi kamu nggak mengerti, nggak nyadar gitu. Suatu saat nanti itu kamu bisa melihat, tapi saat ini akan terjadi pertemuan yang akan terjadi di bulan ini, entah ini dengan orang masa lalu, entah ini dengan orang masa sekarang ya, entah ini dengan orang yang akan datang baru gitu. Dan nanti terjadi chemistry kembali terjalin dan kebahagiaan, tapi tetap hati-hati karena orang ini akan menawarkan perasaannya ke kamu, memberikan perasaan cintanya ke kamu. Ada chemistry, ada kecocokan ya, dan ada kebahagiaan. Tapi di balik itu ada pengkhianatan. Ya, di blessing ya. Semua orang tuh di blessing sama Tuhan, cuman kita bersyukur atau tidak, atau sadar atau tidak gitu. Diberkati semua. Ya. Karena Tuhan itu nggak usah dipinta juga tetap langsung memberkati kita. Karena apa? Karena memang Allah itu maha baik, Tuhan itu maha baik ya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Oke. Ada beberapa lawan jenis ya. Senang melihat kamu ya, tapi apa artinya semua itu kalau tanpa tindakan ya kan? Ada sih beberapa lawan jenis yang senang melihat kamu, tapi dia cuma melihat saja gitu. Apa gunanya ya kan? Nggak ada tindakan loh, sama aja bohong ya enggak ya. Sebentar lagi orang yang kamu sayang akan meminta atau minta tolong gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk menolong ya, atau membantu ya, karena nanti akan ada rezeki buat kamu ya. Kalau ada minta tolong ya, jangan cuma minta aja, minta tolong gitu. Kamu tolonglah, apalagi itu orang yang kamu sayang ya, bantulah ya, karena nanti akan ada sih rezeki yang datang buat kamu gitu. Sama pacarnya iya, gak apa-apa kalau dia bilang minta tolong loh. Intinya kalau hutang ya dia harus bayar gitu, kalau minta ya nggak masalah gitu, kalau kamu mau kasih. Tetapi biasanya pacaran itu, kalau cowok yang bagus ya cowok yang bagus, yang lainnya juga bagus sih, tapi yang bagus biasanya tuh nggak bakal dia melibatkan pasangannya untuk kesulitannya gitu. Kan harga diri seorang cowok itu kan di situ ya. Oke. Akan ketahuan bahwa ada seseorang yang menjadi parasit untukmu dan terus merugikan di hidupmu. Itu namanya sebutnya selalu kayak selalu minta tolong tapi nggak ngembalikan gitu loh. Minta tolong aja terus tapi nggak pernah menolong gitu loh. Misalnya minta duit dulu, alih-alih pinjam duit gitu, 100.000 gitu, tapi nggak ada etikat mengembalikan karena kamu sayang, karena dia melihat kamu tuh sayang gitu, jadinya ya pasti kamu nggak bakal lagi gitu. Dan ini bisa berulang-ulang gitu ya kan. Ini namanya cowok yang nggak punya harga diri itu seperti itu. Maaf, cewek juga seperti itu ya. Masih pacaran sudah kayak parasit gitu, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, giliran
di dipintain timbal balik nggak bisa. No, itu kayak gitu. Itu yang orang yang parasi yang sangat merugikan di seumur hidup. Dan kalau kamu ada di ranah ini, lebih baik perbaiki lagi. Jangan nyahnyo, ya jangan baper, dan jangan bucin. Yang pasti jangan bucin. Bucin itu terlihat sekali loh. Ya, namanya sama orang yang kita sayang ya apapun ingin kita berikan gitu loh. Tapi tetap kamu ada kontrol. Ya, kalau kita memberi sama orang yang disayang itu merasa kurang terus pengen ngasih lagi yang terbaik. Iya, tapi itu namanya apa ya, bodoh. Cinta boleh tapi bodoh jangan. Bucin yang kelewatan, lebay namanya. Nanti kita ditinggalin menangis ya kan, seperti itu, penyesalan ya kan. Terutama buat teman-teman aku yang tinggal di luar negeri gitu ya, yang bekerja di luar negeri, lebih hati-hati. Mungkin ada hal besar yang kamu doakan. Hal besar yang kamu pinta pada Tuhan akan terwujud di akhir tahun ini. Amin ya. Begitu sih terlihatnya oleh Gondes. Akan ada apa namanya ya, ada terwujud di akhir tahun ini. Amin ya. Amin. Kamu doa apa? Pengen menikah tahun ini? Amin. Pengen menjadi atau meraih keinginan kamu seperti misalkan pengen jadi dokter, lulus tahun ini terus langsung tertuju apa yang kamu cita-citakan langsung terwujud, alhamdulillah ya, seperti itu. Berdoa yang terbaik, berusaha yang terbaik, karena doa saja tanpa usaha ya namanya sia-sia gitu loh. Tapi usaha terus tapi tanpa berdoa ya sama aja kesombongan namanya. Karena di sisi kita hidup ada yang mengatur, ada yang berkuasa. Ya, seperti itu. Tetap mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta. Kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan. Karena kedepannya itu tidak bisa nggak bisa mengandalkan orang lain ya. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Cinta boleh, sayang boleh, tapi jangan lebay. Ya, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu sifatnya berlebihan itu endingnya tidak bagus. Itu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Maaf ya suara aku agak gerok, agak gimana gitu. Nggak tahu kenapa itu tenggorokan seperti disilet. Perih. Salah makan Des, iya kayaknya. Fokus ya, kita akan lihat lagi. Buat yang mau personal reading silahkan personal reading ya. Caranya gimana Des? Hubungi nomor Gondes ya. Yang pasti kirim data diri, data yang dipertanyakan, dan pertanyaannya yang pasti ya ada yang disebut dengan mahar ya, seperti itu. Kalau nonton video jangan di skip agar tidak terjadi gagal paham ya. Ini ada sebagian mantan yang akan balikan sama kamu ya, jadi kamu akan dipertemukan kembali dengan mantan kamu ya. Ada mantan yang akan bertemu dengan kamu juga, ini terlihatnya seperti itu. Ada mantan pengen ketemu ya, pengen memberikan perasaannya, tapi kamu tetap harus hati-hati. Mantan yang dulunya selingkuh dari kamu, hanya kalian terputus, tapi saat ini dia ingin kembali ya. Dan di sini juga terlihat ada proses. Hati-hati dengan keuangan ya. Pacaran boleh tapi bodoh jangan. Artinya ya kalau sampai udah menyangkut ke materi gitu itu dipikir-pikir. Kalau belum jadi suami atau belum jadi istri ya nggak usah terlalu berlebihan. Ya. Kalau menolong ya intinya aku menolong aja kondisinya apa. Nah di sini akan ada awal, ada proses, ada awal yang akan dia lakukan di dalam pertemuan nanti. Dan ini kamu tidak bisa menghindari. Karena bertemu di mana gitu. Tentang ceritanya dia yang patah hati. Setelah kamu tinggalkan atau setelah berpisah dengan kamu. Kebanyakan mantan ya. Ada 90% mantan. Yang lainnya orang baru bisa ya. Bisa orang baru, orang sekarang. 5%-nya orang baru, 5%-nya orang yang sudah ada sekarang. Ya. Benar, dia ingin
ingin kembali melupakan kesalahan masa lalu dan ingin membangun hubungan lagi dengan kamu, tapi semua kembali ke kamu ya. Cinta boleh, bodoh aja jangan, ya kan? Bodoh jangan malah dibodohin. Kalau bisa kamu yang bodohin, apaan sih lo gitu, lo kemarin cuekin gua gitu. Cari yang lain atau gimana. Problem seseorang itu kan berbeda-beda, problem dalam hubungan itu kan berbeda-beda lah. Kamu bisa di sini kamu bisa menjadikan problem itu menjadi sebuah pembelajaran, kamu ambil hikmahnya ya. Akan ada pertemuan, tetap akan terjadi pertemuan, walaupun nanti selebihnya keputusan ada di kamu. Karena pertemuan itu kan nggak titik doang, tapi akan berlanjut di sini ya, di sini akan berlanjut menjadi sebuah WA-an kalau, atau misalkan mantan ya, kok melihat kamu itu menjadi lebih baik, dia itu kayak ingin mendekati lagi seperti itu ya. Oke. Kita lihat penegasannya, apa yang ditegaskan di sini oleh kartu ya, apa yang akan disampaikan oleh kartu, penegasan tentang apa yang harus kamu lakukan, harus bagaimana sih gitu. Harus ngapain sih ya kan? Kalau masih cinta ya boleh, kalau udah nggak cinta dan dia nggak bisa ditoleran, karena ada yang merasa sudah menjadi pasangan hidup gitu, padahal baru pacaran, baru ketemu, memang chemistry-nya langsung dapat gitu, seperti orang yang ketemu dengan orang yang lama banget sudah pernah terjalin terus terpisah gitu, jadi kayak sudah mengenal banget gitu ya kan, sudah kayak udah ya benar-benar sudah mengenal gitu, seperti jadi itu dia takut kehilangan lah, takut apa gitu. Hati-hati dengan hubungan seperti ini ya, itu nanti endingnya kan jadinya nggak toleransi, maksudnya kalau dia dalam keadaan misalkan merugikan kamu gitu, kamu tetap toleransi. Karena apa? Karena kamu ngerasa bahwa kamu itu jodoh dia atau dia itu jodoh kamu gitu, yang dipertemukan kembali gitu kan, seperti itu. Kecuali kamu sedekah ya, beda lagi. Sedekah sama mantan sedekah boleh deh, boleh. Sama pacar sekarang boleh sedekah, jadi kamu nggak terikat gitu, nggak terikat oleh perasaan, cuma sebatas ya udahlah, kalau pengen dibantu ya dibantu karena aku masih sayang sama kamu gitu ya kan. Tapi kamu masih bisa mengontrol diri, jadinya nggak terlalu kamu pikirkan ya, kalau membantu, kalau ada dibantu gitu. Ada yang disebut dengan kembali pada diri kamu sendiri. Circle ini ya, di lingkaran ini kamu kembali pada diri kamu sendiri, kamu maunya bagaimana ya, kamu maunya bagaimana seandainya nanti benar terjadi pertemuan ya dengan orang-orang ini, kamu maunya bagaimana, seperti itu. Ingin membuka lembaran baru dan melupakan, kamu lebih baik ini di sini untuk kamu ya, kembali pada diri kamu ya, kamu ingin membuka lembaran baru dengan yang baru, dengan melupakan masa lalu, atau pengen sama dia lagi gitu, itu ya, dengan melupakan kesalahannya atau kesalahan di hubungan kamu dan kepengen kembali lagi sama dia, membuka lembaran, atau kamu mau melupakan kejadian dengan dia dan kamu ingin membuka lembaran baru dengan yang lain. Itu kembali pada diri kamu sendiri ya. Kita lihat ada integration ya, ada integration ya. Ya kalau misalkan itu seandainya kamu harus sama dia, ya intinya dipertimbangkan, semua kembali pada kamu ya, dan kamu harus betul-betul mencari informasi tentang dia, jangan cuma dari dia saja, kan dia yang pengen kembali. Kalau kamu cuma cari informasi dari dia, sama aja bohong ya, dia di sini sedih karena berpisah dengan kamu. Benar nggak? Atau ini hanya sebuah apa, drama aja biar bisa sama kamu lagi ya kan? Intinya harus lebih hati-hati ya. Itu ada seksual energi ya. Di sini ada energi atau kekuatan hidup ciptaan ya, ya tentang Anda ya,
bertukar energi ini dengan pasangan ya, sesuai hukum alam. Itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama. Pasangan ini di sini kamu mau. Kalau itu ya udah pakai, gunakan, pertimbangkan apa sih. Dan benar-benar kamu udah yakin baru boleh. Ya. Sorry. Lagi pilek. Kembali ke fisik development ya. Kembali kepada kamu ya. Nanti kamu bisa mendapatkan petunjuk ya, bisa melakukan petunjuk praktis di sini. Kamu harus memang menerima benar-benar seperti keinginan kamu atau memang hanya sesaat. Kamu nanti akan didapatkan petunjuk di sini. Caranya bagaimana? Ya berdoa yang terbaik dalam hubungan. Kalau memang harus sama dia ya oke, tapi kalau tidak nggak masalah gitu. Tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, dan gunakan kemampuan atau kekuatan batin kamu ya tentang seseorang ini gitu. Bisa orang baru ya bisa orang lama iya. Kebanyakan orang lama ya, mantan ya. Dan ada juga orang masa sekarang gitu. Yang mungkin LDRan nggak ketemu gitu. Karena lama, karena dia bekerja atau ngerantau gitu kan. Seperti itu. Ya. Di sini ada energi Libra. Ya kan? Ada energi Libra. Kemudian ada energi Gemini. Ya. Kemudian juga di sini ada energi Scorpio, kuat sekali Scorpio. Ya. Terus ada energi Aries. Scorpio kuat sekali nih. Ya. Oke. Cuman itu yang terlihat. Energi yang bertebaran atau bintang-bintang yang bertebaran di tebaran kartu ini. Ya. Seperti itu. Jadi apapun tetap harus hati-hati. Tidak boleh selengek. Kalau memang harus kembali, berdoa dulu yang terbaik. Apakah ini yang terbaik benar-benar atau hanya sesaat ya, atau emosi sesaat ya, seperti itu. Kan kadang-kadang karena ada kenangan yang indah-indah, terus kemudian masih kamu belum bisa move on, terus ingat kembali, ingin merajut kembali sama dia gitu. Tapi setelah itu kembali lagi ke asal ya. Awalnya memang mengecewakan ya mengecewakan aja, hanya kamu nyesel, jangan sampai ya. Jadi harus melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan gunakan intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa sih? Bimbingan ilahi. Itu tidak akan pernah bohong. Ya. Ini pesan versi Gondes dari The White, ampunya Gondes. Kita akan buka satu persatu. Pesan pertama versi Gondes. Hubungan yang stabil. Cinta itu kan memerlukan kestabilan ya. Kalau nggak stabil, jadi makanya harus dipertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Dan jangan pernah lupa mengambil keputusan harus melibatkan Tuhan. Nah, Tuhan Maha tahu. Hari ini cinta, besok pagi bisa tidak. Ya kan? Hari ini jujur, besok pagi. Besok apa jangankan besok, beberapa menit kemudian bisa jadi tidak jujur. Mendekat pada pemilik kuasa alam semesta. Berdoa, bermohon. Itulah cara kita berkomunikasi dengan sang pemilik alam semesta, yaitu dengan berdoa. Seperti itu. Pesan yang ketiga versi Gondes. Ada empress atau abandon. Ini bisa jadi dia itu single parent atau kamu yang single parent ya. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa yang menonton cewek apa cowok, jadi diletakkan kamu yang menonton ya, tidak melibatkan satu sama lain, maksudnya tidak menunjuk satu sama lain, tapi letakkan yang menonton siapa ya, begitu. Kalau kamu feminim berarti ya kamu janda, kalau kamu maskulin berarti kamu duda gitu. Atau dia yang duda yang di sana gitu. Letakkan apa dia yang duda atau kamu yang duda, letakkan energinya. Selesaikan masalah dengan dewasa. Ini apa belum selesai masalah masa lalu. Jadi dipertemukan oleh alam semesta. Maybe iya, bisa juga. Mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Kejar cintamu apabila memang harus dikejar. Semua kembali di tangan kamu. Semua kembali di
perasaan kamu, keinginan kamu, intuisi hati kamu. Ya karena apa? Kamu yang ngejalanin, kamu yang merasakan. Yang pasti cintailah dia karena Allah. Nanti seandainya terjadi sesuatu yang enggak kamu inginkan, kamu tidak ngerasa sakit. Ya lebih ke ikhlas di jatuhnya. Makanya berdoalah ya. Karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Tetap melibatkan Tuhan, tetap semangat, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaannya itu datangnya di satu Allah punya yang Allah punya kesempurnaan yang dahsyat. Ya, dia karena Allah itu maha kuasa. Tapi kalau kita nggak ada yang sempurna. Sempurnanya itu terbentuk setelah nanti kita bersama pasangan, saling melengkapi seperti itu. Ya, oke. Tetap ya basicnya daripada sebuah hubungan itu adalah setia, jujur, percaya dan saling melengkapi seperti itu. Insya Allah akan berjalan harmonis serasi seperti atau seperti yang kamu inginkan. Melengkapi itu gimana sih? Ya kalau bersalah minta maaf, kalau ada kekurangan dia tutupin dengan eh, kelebihan kamu seperti itu. Intinya tuh saling dan saling ya. Oke sahabat semua ya, terima kasih udah klik video ini. Yang mau rekaman yang pengen personal reading silahkan personal reading dibuka 24 jam ya. Oke ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, walau berkati.